Ketegangan terjadi antara Presiden Prancis Emmanuel Macron dengan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu. Adapun ketegangan ini bermula pada Sabtu 10 Oktober 2024 saat Macron mendesak penghentian pengiriman senjata ke Israel. Alasannya Israel melakukan operasi pembalasan di Gaza. Ia lalu menegaskan Prancis tidak akan mengirimkan senjata apapun ke Israel. Emmanuel Macron tidak menyinggung negara mana yang ia serukan untuk menghentikan pengiriman senjata ke Israel. Namun sejauh ini hanya Amerika Serikat yang masih memasok senjata ke negara tersebut. Amerika tercatat menyediakan sekitar 3,8 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan sekitar 62 triliun rupiah per tahun ke Tel Aviv. Mei 2024 lalu, Departemen Luar Negeri AS menyatakan tak punya cukup bukti untuk memblokir pengiriman senjata ke Israel. Padahal mereka menyadari kalau Israel telah menggunakan senjata dengan cara yang tidak sesuai dengan standar hukum kemanusiaan. Sementara Inggris telah menangguhkan beberapa ekspor senjata ke Israel pada September 2024. Adapun Macron juga menegaskan kembali keprihatinannya soal konflik di Gaza yang terus berlanjut meskipun ada seruan berkali-kali untuk gencatan senjata. Ia menambahkan kalau konflik ini mengarah pada kebencian. Emmanuel Macron lalu menyebut prioritas saat ini adalah meredakan eskalasi yang terjadi di Lebanon agar tidak menjadi Gaza baru. Ajakan Macron agar negara-negara menghentikan kiriman senjata ke Israel ini memicu kemarahan PM Israel Benyamin Netanyahu. Netanyahu menyebut hal itu memalukan. Ia menyebut ketika Israel memerangi kekuatan yang dipimpin Iran, semua negara beradab harusnya mendampinginya. Hal itu diungkap Netanyahu dalam sebuah pernyataan pada Sabtu 5 Oktober 2024. As Israel fights the forces of barbarism led by Iran, all civilized countries should be standing firmly by Israel's side. Yet President Macron and some other Western leaders are now calling for an arms embargo against Israel. Shame on them. Is Iran imposing an arms embargo on Hezbollah, on the Houthis, on Hamas, and on its other proxies? Of course not. The axis of terror stands together. Ia mengatakan negaranya sedang berperang di beberapa garis depan, melawan kelompok-kelompok yang didukung oleh musuh bebuyutannya yaitu Iran. Netanyahu juga menyebut Hizbullah, Houthi, dan Hamas yang didukung oleh Iran itu merupakan bagian dari poros perlawanan terhadap Israel. Netanyahu menegaskan Israel akan menang meskipun tanpa dukungan dari negara-negara yang menyerukan embargo senjata terhadap Israel. Israel will win with or without their support, but their shame will continue long after the war is won. For in defending ourselves against this barbarism, Israel is defending civilizations against those who seek to impose a dark age of fanaticism on all of us. Tak sampai di sana, ketegangan antara keduanya masih terus berlanjut. Selasa 15 Oktober 2024, Netanyahu melakukan panggilan telepon dengan Macron yang berlangsung panas. Merujuk pernyataan yang dirilis kantor Perdana Menteri Israel, Netanyahu tegas menolak gencatan senjata sepihak di Lebanon. Netanyahu dan militer Israel bersikeras harus ada zona penyangga di sepanjang perbatasan utara Israel dengan Lebanon tanpa kehadiran anggota Hizbullah di sana. Adapun pernyataan itu muncul ketika Macron meningkatkan tekanan pada Israel untuk mematuhi keputusan PBB. Sehari setelahnya alias pada Rabu 16 Oktober 2024 dalam pertemuan tertutup di Istana Elysee, Macron mengingatkan Netanyahu untuk tidak melupakan bagaimana negara Israel terbentuk. Ia menyebut Israel terbentuk dari keputusan PBB pada 1947 terkait pembentukan negara Arab atau Palestina dan negara Yahudi. Macron juga menyatakan dengan tegas agar Israel tidak mengabaikan keputusan PBB di tengah situasi saat ini. Netanyahu lalu kembali membalas dan berdalih Israel tidak didirikan hanya melalui keputusan PBB, namun juga melalui perang kemerdekaan. Pernyataan itu ia sampaikan melalui akun resmi media sosial X dari kantor Perdana Menteri Israel.
Ia juga menyebut PBB mengeluarkan ratusan keputusan yang dianggapnya sebagai antisemitisme. PM Israel itu menilai keputusan PBB tersebut adalah untuk menolak hak keberadaan satu-satunya negara Yahudi dan upaya pertahanan diri Israel. Israel dan Prancis sebenarnya adalah sekutu, mengingat Paris telah resmi mendeklarasikan dukungan terhadap Tel Aviv. Namun agresi Israel yang semakin dalam di Gaza dan Lebanon membuat Macron tak nyaman. Ia pun lalu mencak-mencak sampai menyerukan penghentian pengiriman senjata ke Israel. Namun berkaca dari Jerman dan Amerika Serikat yang pernah melakukan gertakan serupa, mereka pada akhirnya masih mengirim senjata ke Israel. Apakah Prancis akan menjadi kasus yang berbeda? Saksikan perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.